Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kembali Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk duduk bersama dalam majelis ilmu agama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada taman-taman surga. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Beliau mengatakan hilatul dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu yang di dalamnya dikaji, dibaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saat ini sedang berada di salah satu taman-taman surga sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Dan juga apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk usaha dan upaya kita agar kelak saat kita meninggal dunia, saat kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kita melewati setiap peristiwa yang ada dengan mudah dan kemudian kita menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang al-akhlaq al-karimah, akhlak-akhlak mulia yang sepatutnya dimiliki pada setiap hamba. Dan telah disampaikan pada pertemuan lalu bahwa berakhlak mulia tidak hanya ditujukan kepada sesama makhluk, akan tapi yang paling utama adalah bagaimana kita berakhlak kepada Sang Khaliq, yaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menaatinya, menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu adalah salah satu, atau itu adalah makna dan gambaran berakhlak mulianya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berakhlak mulia kepada sesama makhluk adalah dengan cara berbuat baik kepada mereka, suka membantu, tidak suka mengganggu, dan juga senantiasa berwajah ceria tatkala berjumpa.
Itu secara gambaran sederhana bagaimana seorang hamba dituntut untuk berakhlak mulia kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada makhluk-makhluknya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa contoh berakhlak mulia. Di antaranya adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu akhlak mulia. Baik akhlak mulia kepada Allah dan juga akhlak mulia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertemuan kali ini kita akan menyebutkan salah satu bentuk akhlak mulia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjaga dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bawa, yang dengannya beliau diutus. Baik itu berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Maka dengan menjaga dan mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kita sedang berakhlak mulia kepadanya. Dan berbicara tentang Nabi SAW, diutusnya beliau itu adalah salah satu kenikmatan yang sangat agung yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia. Karena manusia sebelum mendapatkan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, manusia berada di atas kejahiliahan. Ya, manusia berada di atas kejahiliahan. Setelah meninggalnya Nabi Isa AS, kemudian berpindah dari satu zaman ke zaman, semakin hilang ajaran-ajaran beliau bawa, maka muncul sana kejahilian yang luar biasa, yang bahkan fitrah manusia pun sulit untuk menerima apa yang mereka lakukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini ayat yang bercerita tentang salah satu perbuatan buruk orang jahiliyah. Di saat mereka mendapati anak berupa perempuan, mereka akan kubur hidup-hidup karena menganggap dan mengira bahwasanya memiliki anak perempuan adalah kehinaan. Ya. Dan ada salah satu riwayat yang mengisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara penyesalan yang beliau rasakan sampai beliau masuk dalam agama Islam adalah beliau mengubur putrinya hidup-hidup. Meski ada sebagian mengatakan riwayatnya dipersepsikan akan kebenarannya, wallahu a'lam semua. Nah, ini salah satu contoh bagaimana buruknya orang-orang jahiliyah. Fitrah manusia pun sulit untuk menerimanya. Kita tidak berbicara tentang ajaran agama, kita hanya berbicara tentang fitrah yang tertanam dalam hati kita, pun sulit untuk menerima apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Maka diutus Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kenikmatan yang sangat agung, yang dapat mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Bahkan mungkin saat ini kita mengalami hal yang serupa. Dulu saat di masa-masa lampau kita tidak kenal Islam dengan baik, termasuk orang-orang yang seringkali mengabaikan sholat, jauh dari syariat. Namun alhamdulillah, dengan ajaran Nabi SAW kita termasuk di antara hamba yang sadar, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri, memperbagus kualitas sholat kita dan lain sebagainya. Ini nikmat yang begitu besar. Dan oleh karena itu kita dituntut untuk menjaga dan menghidupkan ajaran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagian daripada akhlak mulia yang sepatutnya dimiliki hamba, ya, terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbicara tentang menjaga sunnah, dan sekali lagi makna sunnah yang dimaksud adalah apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah yang diartikan oleh ulama fikih. Ulama fikih dalam menafsirkan atau mengartikan sunnah adalah suatu amalan yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu makna sunnah menurut ilmu fikih, bagaimana definisi betul oleh ulama fikih. Tapi sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang didefinisikan oleh ahli hadis. Meskipun keduanya maknanya benar, tapi hanya saja memiliki konteks yang berbeda. Nah, sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khafiyyah aw khulqiyah. Segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu berupa perkataan beliau seperti beliau mengajak, menyeru, memberikan perintah, melarang,
au fi'lin, atau perbuatan beliau, di mana para sahabat yang menceritakan dulu Nabi SAW pernah berbuat demikian, demikian, demikian. Au taqririn, atau penetapan. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak melarang, tapi beliau mendiamkan. Di saat beliau melihat ada suatu perbuatan dan beliau diamkan, itu namanya penetapan, dan itu termasuk di antara sunnah. Atau sifat, entah khalqiyah, ciptaan, ya, penciptaan atau karakter beliau, atau khuluqiyah, atau akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua maknanya adalah sunnah, atau disederhanakan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil yang memerintahkan kita untuk menjaga, menghidupkan sunnah ataupun ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi kalian maka ambillah, dan apa saja yang ia larang maka tinggalkanlah. Jadi jika sekiranya kita mendapatkan bahwa ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis, ya, entah itu berupa perkataan, biasanya bentuknya adalah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atau itu perbuatan di mana ada sahabat yang bercerita, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani, sebagaimana cerita Aisyah, Nabi Muhammad SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Berarti kan menyebutkan tentang perbuatan beliau, atau penetapan, atau juga sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan untuk mengambilnya, mengamalkannya, dan menjaganya. Ya. Wa mana agum anhu, tahu, dan apa yang beliau larang tinggalkan. Ini adalah perintah, ya, di mana tidak ada pilihan lain bagi kita ketika kita dihadapkan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya beberapa perintah ataupun anjuran, maka adalah kita menjaganya, mengamalkannya, menjaganya, dan menghidupkannya, dan tidak ada pilihan terbaik kecuali hal itu. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu al-amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak patut bagi orang yang beriman, mau laki-laki, mau perempuan, ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan suatu ketetapan, suatu keputusan, mereka mencari keputusan yang lain, mereka mencari ketetapan yang lain, entah itu perkataan manusia A, manusia B, dan yang sebagainya. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghadapi sebagian sahabat-sahabatnya, di saat beliau mengatakan sesuatu, ternyata mereka membawa perkataan Abu Bakar dan Umar. Beliau menyampaikan sesuatu yang berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sahabat yang lainnya mengatakan ini kan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa jawab Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir saja bebatuan dari langit itu menjatuhi kalian, Allah Ta'ala turunkan menimpa kalian. Bagaimana mungkin aku mengatakan hadis Nabi, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar? Itu dua sahabat mulia Nabi. Itu pun tidak bisa menandingi sabda beliau, tidak bisa menandingi hadis beliau. Meskipun secara cerita ini ada satu kesalahpahaman yang terjadi antara Ibnu Abbas dengan sahabat-sahabatnya. Namun dalam POV-nya Ibnu Abbas seakan-akan mereka membantah perkataan Ibnu Abbas, ya, dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Tapi yang kita ambil faedahnya dari ini adalah perkataan Abu Bakar dan Umar pun tidak bisa menandingi sabda Nabi SAW. Lantas siapa orang-orang yang kita tokohkan saat ini yang bisa membantah atau menyalahi sunnah-sunnah Nabi SAW? Maka tentu hal ini adalah mungkin terjadi karena kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang diperintahkan kita kerjakan, semua diperintahkan kita kerjakan. Tapi Allah Maha Penyayang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan untuk menyampaikan bahwa kerjakan perintah sesuai kemampuan Allah, atau Nabi SAW bersabda,
Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakan sesuai kemampuan. Alhamdulillah. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Syariat yang ada, perintah yang ada sama sekali tidak membebani kita. Kadang kitalah yang mempersulitnya. Kitalah yang membuat ini rumit. Kitalah yang membuat itu sulit. Pada dasarnya agama itu sangat mudah. Ketika kita beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang sulit. Ketika tidak mampu ya sudah. Sholat tak mampu berdiri maka silakan duduk, tidak bisa duduk maka silakan berbaring, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh saat berbaring, gunakan isyarat meskipun hanya sekedar kedipan mata. Nggak mampu sholat sama sekali, nggak masalah, disolati. Tetap sholat gitu, tapi sholat yang terakhir kali. Ya, begitu mudahnya syariat Islam. Puasa, nggak bisa puasa karena sakit, ya nanti diqadha. Nggak bisa puasa sama sekali. Kenapa? Karena penyakit kronis. Kalau puasa bisa berbahaya, ya sudah bayar fidyah. Gitu. Wanita hamil dan menyusui diberikan keringanan demikian. Ya. Zakat, kalau memang belum sampai nisabnya dan haulnya, ya jangan zakati dulu. Sudah sampai nisab tapi haulnya belum, ya zakat dulu. Sampaikan dulu nisabnya dan haulnya. Haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, punya kemampuan secara kesehatan fisik, finansial. Ada rahilah, di antara makna kemampuan kata para ulama, rahilah ada yang bisa menghantarkan kita ke sana. Rahilah itu seperti tunggangan. Ya saat ini mungkin kapal, enggak ada kapal, pesawat ya, pesawat. Ketika tidak ada, sudah. Umroh juga demikian. Begitu mudah agama ini ketika kita ya mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul pertanyaan berikutnya: mengapa kita harus patuh kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita harus tunduk kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada suatu ketika Nabi SAW menyampaikan ajarannya, menyampaikan hadis-hadisnya dan dicatat oleh para sahabat, ada satu orang Yahudi yang berkomentar, apakah kalian ini menulis segala sesuatu yang ia ucapkan? Ini sahabat mengatakan iya. Bukankah ia itu manusia yang kadang bisa berbicara dalam keadaan marah, dalam keadaan lapang? Jadi orang Yahudi mengatakan, kan dia manusia, bisa marah, bisa tidak marah. Kalau marah kadang ucapan itu kan nggak benar gitu. Kadang kita kan kalau lagi marah, omongan tuh nggak bisa diterima. Makanya ketika ada seorang laki-laki menalak istrinya dalam keadaan marah, talaknya tidak sah. Nah kata orang Yahudi Nabi seperti itu. Maka ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawab Nabi? Berkata kepada sahabat tersebut, uktub, nah, tulis semua. Walladzi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haqqan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya sumpah. Nabi bersumpah demi Allah, tidak ada yang keluar darinya, yaitu tulisan beliau sallallahu alaihi wasallam, illa haqqan, kecuali kebenaran. Maka ini adalah jawaban kenapa kita disuruh manut dengan apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ketika kita mendapati hadis riwayatnya benar, sahih, dapat dipertanggungjawabkan, maka wajib diterima. Karena itu benar adanya. Ya. Dan apa yang beliau sampaikan itu bukan berdasarkan ijtihad dan pemikiran beliau, bukan pula itu berdasarkan budaya Arab yang beliau bawa, bukan juga itu berdasarkan pengalaman hidup selama beliau ya hidup, enggak. Itu adalah wahyu. Allah mengatakan dalam surat An-Najm 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara menurut hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi maka di saat kita mendapati hadis Nabi SAW, maka hati ini wajib meyakini ini adalah sabda Nabi dan ini adalah wahyu Allah. Selama memang hadisnya ya sahih itu artinya benar, memang betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW yang dapat diketahui berdasarkan sanad-sanad yang ada. Alhamdulillah kita tidak lagi kerepotan untuk memastikan ini benar ataukah tidak. Ya, karena terdapat kitab-kitab yang sudah menjelaskan tentang keabsahan hadis.
Yang paling utama adalah Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim, yang kata para ulama dua kitab ini kitab tersahih setelah Al-Quran. Yang pertama Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Ya. Dan ada pula kitab-kitab ulama yang mentasih atau mentakhrij hadis-hadis yang ada. Mudah kita belajar, ya. Dan kita juga bisa bertanya kepada ahli ilmu, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ketika kita dapati ini hadis benar, sahih, maka wajib kita meyakini akan kebenarannya. Bukan hanya sampai pada keyakinan saja, tapi wajib kita untuk mengamalkan dan menjaganya. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita sudah mendapati satu kesimpulan bahwa menjaga atau mengikuti sunnah Nabi ataupun ajaran Nabi SAW adalah sebuah kewajiban. Apakah cukup menjalankannya karena sebuah kewajiban saja? Tidak. Kadang kalau seandainya kita menjalankan sesuatu karena rasa wajib atau hanya menjalankannya dengan kewajiban, maka terkadang dan seringkali kita merasakan beban. Kita mengerjakan dengan penuh hati yang menggerutu, kita mengerjakan dengan penuh rasa beban, ada bahkan rasa benci yang mungkin seringkali dialami para pekerja di kantor-kantoran. Dia mungkin mengerjakan masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, dia bisa mencapai target-target yang ada, tapi dia tidak pernah mencintai pekerjaannya. Dia hanya mengerjakan itu karena ingin uang yang dihasilkan darinya, tapi nggak ada rasa menikmati dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ini hanya sekedar beban untuknya. Dia kerja, nanti dapat pekerjaan banyak, mungkin kadang tidak banyak, kadang lembur dan lain sebagainya. Tapi hatinya penuh dengan kebencian atau ketidaksenangan dengan apa yang dikerjakan. Nah, apakah kita mau membosankan diri dalam hal yang dalam keadaan yang sama sebagaimana kita bekerja saat kita beribadah dan menjalankan sunnah Nabi SAW? Tidak. Kalau sekiranya hal demikian terjadi, itu menandakan iman kita tidak sempurna. Maka tatkala kita menjaga dan menjalankan sunnah Nabi SAW, harus dibarengi dengan rasa cinta. Iya, yang kita kerjakan adalah kewajiban, tapi hati kita harus lapang dada saat menjalankannya. Maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak beriman. Dinafikan keimanan, dinafikan kesempurnaan iman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad SAW sebagai hakim, pemutus hukum di antara mereka. Kalau sekarang bagaimana caranya? Ya kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi atas permasalahan kita. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian di saat mereka menjalankannya, di saat mereka mendapatkan ajaran Nabi SAW, mereka tidak dapatkan dalam diri mereka haraj. Haraj itu artinya rasa keberatan sedikit pun juga. Kita jalankan dengan penuh kesenangan. Ada orang-orang yang Allah berikan taufik bangun di malam hari. Bukankah itu berat? Berat sekali setelah bekerja seharian full, tapi dia memilih untuk bangun di malam hari, untuk menjaga atau menjalankan sunnah Nabi, salat tahajud. Bahkan di saat ia sholat tidak ada rasa beban, justru penuh penghayatan hingga dia meneteskan air mata, menyesali perbuatan dosa dan banyak-banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin dia akan kerjakan. Apalagi dengan anggapan kan nggak wajib, kan cuma sunnah. Kalau orang menghadapi sunnah ini dengan bermodalkan kewajiban, maka sunnah-sunnah pasti akan ditinggalkan. Maka dalam menghidupkan sunnah Nabi harus dibarengi dengan namanya cinta, dibarengi dengan namanya cinta kepada sunnah Nabi SAW. Kita menikmatinya, kita menikmatinya. Meskipun terkadang itu terasa berat, tapi kita menikmatinya. Kadang sebagai manusia kan punya hobi-hobi, dan hobinya tidak ringan. Bukan hobi seperti apa hobinya? Dulu tuh hobinya guring, mungkin
hobi guru itu kan nyaman ya. Dan hobinya makan. Ya. Tapi ada sebagian hobi orang tuh mendaki gunung. Dan sampai saat ini belum pernah mendaki. Pernah mendaki ke Gunung Tangkuban Perahu, naik angkot. Ada perasaan mendaki. Ternyata pakai angkot naiknya. Tapi ada sebagian yang memang naik gunung, ya kayak Gunung Merbabu di Jawa dulu ketika masih di pesantren. Mereka bercerita pengalamannya itu betapa beratnya, betapa sulitnya, bahkan kadang pertaruhannya adalah nyawa. Ketika dingin memuncak, ya. Tapi luar biasanya itu sudah pendakian yang kesekian kalinya. Loh, kok bisa? Karena mereka pecinta gunung katanya. Pecinta gunung. Nah begitulah. Lalu mungkin ada beberapa contoh hobi-hobi yang lainnya yang kalau kita lihat itu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, biaya, tenaga. Nggak ada istilahnya, sana naik gunung nanti saya gaji 5 juta. Nggak ada. Justru kebanyakan malah dikeluarkan adalah biaya. Ya. Kan ada apa namanya? Salah satu toko perlengkapan daki gunung, di depannya tertulis bersama-sama naik Gunung Rinjani gratis. Belum sama sekali ada tertarik. Terus gratis. Mungkin tiketnya gratis, mungkin dikasih akomodasi dan lain sebagainya gratis. Tapi kalau pribadi nggak tertarik, dia tertarik lagi. Ada juga bedanya. Kenapa? Uyuh, karena memang kita nggak suka. Tapi beda halnya kalau orang yang cinta naik gunung. Nah, maka begitulah gambarannya dalam menghadapi ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus jadi wajib mencintai. Wajib mencintai. Sekarang bagaimana kuncinya agar kita mencintai sunnah Nabi? Cintai Nabi-Nya. Cintai Nabi-Nya. Kita cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mencintai ajaran-ajarannya. Maka tatkala kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ajaran-ajarannya, dan salah satunya adalah dengan membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sejarah beliau, ya. Dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia, baca. Dan bagaimana pengorbanan perjuangan beliau untuk kita, baca. Nanti akan tumbuh cinta. Kok bisa? Kan kita nggak pernah bertemu. Ini cuma sekedar alasan saja. Buktinya banyak orang-orang yang cinta, artis cinta, pemain bola, padahal tidak pernah bertemu sebelumnya. Kenapa? Kan bisa melihat juga nggak menjadi bukti bahwa itu atau menjadi dalil kemudian dengan sekedar melihat kemudian bisa cinta. Yang menjadi penyebab bukan karena melihat, tapi karena dilihat terus menerus. Dilihat, ditonton terus menerus, akhirnya awalnya biasa-biasa saja, kemudian tumbuh cinta, akhirnya diidolakan, akhirnya semua ingin diikuti. Ya. Ketika rambutnya seperti ini juga ingin mencontoh dan begitu seterusnya. Nah sekarang kita balik, mungkin awalnya biasa-biasa, coba baca sejarah Nabi SAW berulang-ulang, meskipun kita tidak pernah melihat Nabi SAW, baca sejarahnya, baca sunnah-sunnahnya, pasti. Ya, selama orang itu beriman, hatinya bersih, pasti akan tumbuh cinta di dalam hatinya. Maka dengan tumbuh cinta tersebut, insya Allah Ta'ala dia akan mencintai sunnah-sunnah ataupun ajaran Nabi SAW. Maka dengan sebab itu dia akan menjalankan sunnah-sunnahnya dengan sepenuh hati, dengan suka rela, Dan salah satu keutamaannya adalah Allah Ta'ala akan mencintai dan Allah Ta'ala akan mengampuni. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, ketika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni. Beruntunglah kita ketika kita sedang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Di saat kita menjalankannya, di saat kita sedang menjaga dan menghidupkannya, itu ada cinta Allah. Di situ ada ampunan Allah. Anggap saja saat ini mungkin kita sedang duduk di teras rumah, santai, tapi di saat yang bersamaan kita sedang mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi. Pakaian kita sebagaimana
yang diajarkan Nabi SAW. Apa yang sedang kita lakukan, mungkin sedang zikir pagi atau zikir petang, itu juga menjalankan sunnah Nabi SAW. Mungkin kita sudah menikmatinya, dan ada sebagian orang yang sudah menikmati hal itu, duduk santai di ruang tamu sambil rebahan, karena sudah terbiasa lisannya berzikir, sambil menghitung jumlah zikirnya dengan menggunakan ruas-ruas jarinya. Nah, di saat itu Allah mencintai, Allah mengampuni. Luar biasa sekali. Ini luar biasa di antara ya mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang harus kita ikuti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang harus kita contoh? Apakah hanya dalam perkara ibadah atau dalam segala aspek kehidupan kita? Maka untuk menjawab pertanyaan ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 di mana Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Kira-kira ayat ini sudah menjawab apa tidak? Sudah sangat menjawab. Ketika beliau menjadi teladan kita, maka berarti bukan hanya dalam masalah ibadah, akan tapi semua aspek kehidupan harus kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau sholat, Nabi pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka kita meneladani beliau dalam masalah sholat. Alhamdulillah, uang terkumpul dan ingin berangkat umrah, ingin berangkat haji. Maka Nabi pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dari manasik kalian. Maka kita menjadikan beliau sebagai teladan kita dalam masalah manasik haji dan umrah. Bisa sebagian kita menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin keluarga, maka kita jadikan beliau sebagai teladan. Nabi pernah bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik di antara kalian dalam masalah keluarga. Oh, berarti untuk urusan keluarga kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam masalah menghadapi musibah bencana, kita contoh beliau. Apakah beliau tidak pernah mendapati musibah? Wah, jauh. Bahkan Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang sedang merasa berat dengan musibah, falyanzur fi musibati, hendaklah dia lihat musibahku, pasti dia akan merasa ringan. Ibaratnya nih, kita terluka, ya lagi jalan kesenggol sesuatu, paku misalkan berdarah, sakit. Beberapa menit kemudian ada yang jatuh patah kakinya. Kira-kira pada saat itu kita membandingkan dengan luka kita bagaimana? Alhamdulillah, cuma goresan aja. Itulah maksud Nabi SAW. Kalau kita sedang menghadapi musibah, coba ingat musibah Nabi yang dulu pernah beliau hadapi. Ingat ujian yang beliau pernah hadapi. Nah, masalahnya ada tahu, ada pernah membaca sirah. Jadi kalau bisa membandingkan, juga masalah. Ya. Tapi ada sabda Nabi SAW, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan dunia, lihat orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Bahwa ajru alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Yang itu, perbuatan itu akan membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Justru kebalikannya, kita akan mudah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat selalu orang-orang yang berada di bawah. Maka kembali dalam masalah urusan sabaran, jadikan Nabi sebagai teladan. Dalam urusan pendidik keluarga, jadikan Nabi sebagai teladan. Dalam bermuamalah, jadikan Nabi SAW sebagai teladan. Dan itulah yang dibawa oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam masalah perdagang, ya, Nabi dulu juga pedagang. Contoh Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, beliau membuat peraturan saat beliau menjadi khalifah. Bagi yang pernah berumrah, di samping kanan, ya, arah kiblat Masjid Nabawi, itu kan ada area yang terbuka. Area terbuka di sana ada hadits Saqifah Bani Sa'idah, ada kebun
Saqifah Bani Sa'idah, di mana Abu Bakar dilantik ya menjadi seorang khalifah. Dulunya di situ adalah pasar. Dulunya di situ adalah pasar. Nah di situ Umar membuat peraturan. La yabi'u fi suqina illa man faqiha akla riba. Nggak boleh ada yang jualan di sini kecuali dia paham masalah riba. Ya. Agar tidak terjadi riba di tengah-tengah pasar tersebut. Semuanya adalah untuk menghidupkan dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya tadi, kalau seandainya ditanya dalam masalah apa saja, dalam semua aspek kehidupan, kita berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan selamat. Ada perkataan Imam Malik bin Anas, as-sunnatu safinatun nur man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Sunnah itu kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa menakinya dia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya dia akan celaka. Jadi satu-satunya jalan selamat adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi kepada poin tadi. Kalau kita menjalaninya dengan penuh rasa beban, susah. Maka kita harus menghadirkan rasa cinta dan yakin bahwasanya ini pasti mendatangkan kemaslahatan untuk hidup kita. Gak boleh menggerutu, tidak boleh berkeluh kesah. Kalau seandainya meskipun terkadang itu bertentangan dengan akal dan naluri kita sebagai manusia, harus yakin semua dikembalikan kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan kepada perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya nih ada perintah yang bertentangan dengan akal, boleh dikeluh kesahkan. Mungkin Nabi Ibrahim pernah mengeluh dulu, sudah lawas menunggu anak 80 hingga 90 tahun kurang lebihnya, sudah dapat anak. Allah perintahkan untuk apa? Ditaruh, dibawa dari Palestina ke Makkah yang saat itu masih berupa hamparan pasir. Dalam tanda kutip atau bahasa kasarnya, disuruh dibuang, mungkin seperti itulah bahasa orang-orang. Kalau beliau bisa berkeluh kesah, mungkin beliau yang pertama kali berkeluh, dan beliau yang akan berkeluh kesah. Tapi karena itu perintah Allah, maka beliau yakin pasti ada hikmah. Istrinya Hajar alaihissalam pun mengatakan, idzan la yudhayyuna, Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Apa hikmahnya? Luar biasa. Ada Makkah menjadi kiblat kaum muslimin, ada Ka'bah di sana menjadi kiblat kaum muslimin, dan banyak sekali faedah dan hikmah di balik itu semua. Ya, maka dari itu tadi, dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dipenuhi dengan keyakinan dan kerelaan hati. Nggak boleh ragu sama sekali. Harus yakin dan harus yakin. Tinggal sekarang kita bertahap belajar, dapat suatu ajaran kita jalankan. Jangan tutup telinga. Ada sebagian orang karena merasa ini pasti menjadi beban, dia tutup telinga. Karena suatu ketika ulun kajian, waktu itu ada yang bertanya tentang masalah harta riba ya, harta riba. Ulun menjelaskan, tiba-tiba ada yang tutup telinga. Kenapa Pian? Belum sanggup lagi satria. Belum sanggup lagi ulun meninggalkan perkara. Dan ternyata dia kerja di lembaga ribawi, riba. Belum sanggup lagi, tutup telinga dulu. Sekarang mungkin beranggapan bahwa kalau orang nggak tahu mungkin dimaafkan. Kalau memang ia tinggal di hutan, nggak ada teknologi dan segala macam, mungkin bisa dimaafkan. Tapi untuk di zaman sekarang, akses kepada ilmu mudah, sulit bagi seseorang dikatakan ia termasuk orang yang dimaafkan karena ketidaktahuan. Bukan tidak tahu karena memang tidak tahu, tapi karena tidak mau tahu. Itu beda. Maka inilah kenapa kita dituntut untuk terus belajar dan berusaha untuk dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mendapati suatu permasalahan, bahkan perselisihan, ajaran Allah Azza wa Jalla adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ketika kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ketika kalian beriman kepada Allah Taala dan hari akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wilan. Ini ayat yang perlu kita ingat. Dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wilan, dan nanti akan mendatangkan akibat yang baik. Jadi kalau seandainya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti ujung-ujungnya akan baik.
Mana Ustaz buktinya selama di dunia nggak pernah nyaman hidupnya? Oh, enggak di dunia. Kalau memang belum di dunia, berarti kebaikannya di akhirat. Harus yakin. Harus yakin. Ada di antara para pendahulu kita yang hidupnya nggak pernah nyaman, ada sampai meninggal dunia ada. Tapi mereka tidak pernah berkeluh kesah karena kebaikan yang mereka harapkan bukan dunia, tapi mereka mengharapkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah Ta'ala, di antara akhlak mulia kita terhadap Rasulullah SAW, semua pasti mengaku, oh saya cinta kepada Nabi SAW, saya sangat cinta kepadanya. Maka di antara bentuk cinta kepada Nabi SAW adalah dengan menghidupkan sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah demikian bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa disampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup berdoa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi